Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepi, loyo, apalagi bapak-bapaknya. Kalau kita kaji, uluk salam itu bukan hanya sebatas simbolisasi, bukan hanya sebatas ciri untuk kita bahwasanya kita ini orang Islam. Tetapi kalau kita kaji, uluk salam itu ialah suatu doa untuk kita, doa keselamatan. Saya yakin serta percaya, jangankan kita sebagai umat yang beriman, kafir pun ketika kitanya ingin celaka apa selamat, secara otomatis mereka menjawab ingin selamat. Oleh karenanya sudah sepantasnya di antara kita sebagai umat Islam yang beriman, yang selama ini doa ialah suatu senjata buat kita untuk mendapatkan segala sesuatu perkara. Oleh karenanya sepantasnya uluk salam itu diramaikan oleh kita. Siap ramaikan salam? Siap meraih keselamatan dunia akhirat, ingin selamat? Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya takut neraka, betul kita? Takut susah, betul? Takut celaka, betul? Kayak odol aja, dipencet pasti mencret. Udah gitu, ditakut-takutin pada nyaut kok. Tadi mah diam-diam aja, jawab salam sambil makan juga. Makan pais uluk salam, waalaikumsalam. Allah karim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah ya basital yadaini bil atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya zal ula fi hadhihi al ashiyah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah bu diam Papa duit rasanya tahu Papa Jo tahu naon Papa Jo eta makan mulu di Sunda tuh bahasa makan banyak Pak. Kalau di Betawi makan udah, kucing lagi makan, pejabat lagi, kiai lagi makan. Kiai sama kucing kayak sama tuh.
Kiai makan, kucing makan. Kalau di Sunda bukan lain ceritanya. Kiai lagi nuju tuan, itu bahasa makan tuh di Sunda banyak. Mam, tuan, babado, papaju, cacapret, teteki, makan tuh bahasa makan. Nyatu ya nyatu. Bener tuh. Ada yang ngerti ada? Bodoh amat kan, gak ngerti juga. Mah gua pikirin. Tuh Bang Nawar begitu. Mam, nyatu, papaju, cacapret, babado, tetegi, itu ngawadang. Kalau di Jakarta pagi-pagi sarapan. Tuh ada harsangu. Datang siang makan siang. Datang sore makan sore. Datang malam makan malam. Kapan makan nasinya lo? Bu, kalau ada orang membaca Al-Quran nyaut dengan baca Allah, tapi jangan sambil marah-marah. Siap? Siap gabungkan Quran, siap? Siap muliakan Quran? Takbir! Dia juga bisa keras. Memang MC yang juga MC doang. Siap Pak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammad man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahul azim. Al-Quran wal hadis wa ma'nahuma wallahu a'lam bi muradih bidzalik. Yang sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah, khususnya kiai-kiai kita, guru-guru kita yang nampak hadir di tengah-tengah kita. Yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan nama-nama beliau karena bentuk takdim saya kepada mereka, dan kita doakan mudah-mudahan semua kiai-kiai kita yang ada di sini, guru-guru ngaji kita yang ada di sini senantiasa ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dihasilkan dari segala hajatnya min amri dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Juga tak lupa kepada pengatur waktu, penata acara yang sama saya hormati dan sama saya banggakan,
Mudah-mudahan beliau senantiasa istiqomah di jalan Allah, senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Segenap DKM Musola Assalam beserta staf-stafnya yang sama saya hormati dan sama-sama kita muliakan, yang mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan nama-nama beliau, tetapi insya Allah sekalipun demikian tidak akan pernah mengurangi rasa takjub-takrim kita kepadanya, dan kita doakan semoga semuanya senantiasa ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segenap jamaah yang hadir, bil khusus akhinal kiram guru kita Bapak Ustadz Misja beserta para santri keluarga yang sama saya hormati dan sama kita muliakan. Segenap jamaah yang hadir pula meliputi daripada bapak-bapaknya, ibu-ibunya, santriawan, santriawati, pemuda-pemudi, adik-adik remaja, adik-adik remaji yang sama kita hormati dan sama kita cintai. Semoga selamanya mereka senantiasa ada dalam naungan ilahi Rabbi. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Iya, ayo punya kursi itu biasa. Enggak biasa kok. Pengennya nengok ke sini, kursi ngajak ke sana. Bingung gua. Bener bingung. Panitia tega ya. Subuhan manikia udah kenapa? Untung berkenambang, namun nambang ya masih disangka aja. Urusan kayak kau kalau menambang. Waduh, lihat aja kaki juga kagak napang tuh ke sana. Itu pasti. Tapi kagok lah, tanggung. Kapan lagi yang mau punya cerita ya? Kapan lagi kita punya cerita? Ada loh penceramah duduknya muter mulu. Enggak apa-apa. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tiada uraian kata yang paling indah menyeruak dari lubuk hati sanubari kita yang terdalam selain seraya memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur, yang maha pengampun, yang maha luhur, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita yang terkadang kita melupakannya. Dari mulai kenikmatan yang dianggap kecil oleh kita sampai kenikmatan yang paling besar, tetapi nikmat yang paling agung ialah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kenapa saya diulang-ulang bahasa menyebutkan nama beliau? Karena ketika saya berbicara Muhammad dan Bapak Ibu membacakan sholawat, lipat-lipat ganjaran didapat oleh Bapak semuanya. Gitu Bu. Kenapa? Man shalla alayya wahidatan. Seperti itu kira-kira. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja ia bersolawat, maka akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa bersolawat kepadaku, kata Rasul, 10 kali balikan, ia akan mendapatkan 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca selawat 100 kali kepadaku, maka ia akan mendapat 1000 kebaikan. Wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Dan barang siapa orang sini, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pejabatnya, masyarakatnya, pemudanya, pemudinya, santrinya juga mahasiswa dan anak-anak sekolahnya, mereka istiqomah membaca selawat kepada Nabi dalam kurun waktu sehari semalam tidak kurang daripada 1000 kali baca selawat, lam tamassahun nar, haram ia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak salah. Dan jangan pernah jadi orang yang pelit Bu. Jangan pernah jadi orang yang
pelit. Tahu orang pelit tahu? Buntut kasiran. Buntut kasiran. Kalau bahasa Indianya merege ese. Merege ese. Ngasih aja susah. Merege ese. Sebenarnya itu bukan bahasa India tapi bahasa Sunda. Merege ese. Iya. Baca sholawat aja lu pelit banget. Nabi aja kagak pelit malu. Betul? Enggak. Nabi enggak pernah pelit kepada kita. Cuma kita yang kadang-kadang punya perasaan pelit kepada Rasul. Rasul tuh sayang kepada kita. Cuma kadang-kadang kita masa bodoh dengan rasa Rasul sayang kepada kita. Kita yang cuek dengan rasa sayangnya Rasul kepada kita. Ketika Kanjeng Nabi sebelum wafatnya, bukan ahlinya, bukan keluarganya, bukan para sahabatnya yang diucapkan oleh Nabi, tetapi siapa? Orang kampung Kebonjak ini. Betul. Mana buktinya? Ketika di detik-detik terakhir Kanjeng Nabi mau wafat, apa kata beliau? Ummati, ummati, ummati. Berarti kita disebut oleh Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi begitu cinta dan sayang kepada kita. Yakin? Yakin Kanjeng Nabi sayang kepada kita? Oh, berisik mulu. 2 bulan nih. Apa lebih? Oh. Ini gara-gara MC-nya tadi menggebu-gebu. Jadi gua kesurupan nih. Iya. Aduh iyalah, tadi Ustaz dari jam awal tadi sambutan menggebu-gebu juga. Kalau ceramahnya lembek, nggak pantas. Betul. Jadi muktadollah gimana asal al asliyu qawiyun, asal kuat. Kalau asalnya sudah menggebu-gebu, ya gua menggebu-gebu. Emang lu doang bisa begitu, gua juga bisa dong. Kayak gitu kira-kira. Oke. Kira-kira seperti itu. Yang penting jangan ada dusta di antara kita. Jangan pernah dijadikan apa yang akan saya sampaikan menjadi fitnah buat kita sekalian. Tetapi jadikan ini ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat. Siap ngaji? Siap ngaji? Saya percaya ibu-ibu dimanapun, kapanpun selalu siap dalam pengajian. Betul? Rame di tiap majlis, siapa yang rame? Ibu? Ibu-ibu. Sering selawatan siapa? Ibu-ibu. Belum pernah gua denger bapak-bapak nyautin orang mau pengajian. Tapi biasanya ibu-ibu yang sering dia tampil ke majlis taklimnya nyautin jamaah. Assalamu nih, taifah nih biasanya nih. Ada taifah begini di majlis taklimnya dia pun ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, hari ini kita pengajian, secepatnya kita kumpul di majlis taklim karena sekarang ada buah doa. Begitu. Baca sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jawab sama dia, shollu alaih. Kan nggak ada tolongnya. Ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai kita tinggalkan, karena itu kewajiban. Mimin denger maklum bapaknya lagi bokeh, dia kesel sama Taifah, marah saya. Aing geus nyaho poe ieu pangajian ngan aing mah moal ngaji karena loba pagawean. Bener tuh? Kuhul kalau seselawatan. Yakin saya Pak, kalau masalah ibu-ibu ditanya rajin kagak masalah ngisi pengajian, rajin. Tahu dah bapak-bapaknya, rajin bapak-bapaknya juga insya Allah. Dan ada perbedaan dari setiap pengajian. Ibu itu pengajiannya selalu ramai, ibu. Ibu.
Yang paling ramai yang mengajar siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup. Saya ramai, ngajinya pun ramai. Ustaznya nerangin rukun wudu, dia ngomongin baju kredita. Bener gak? Bener gak? Betul. Baru sebulan dia ngaji udah punya seragam 3. Bener? Betul. Masya Allah, tiap hari pakai datang. Bener? Dapat setahun suaminya udah kena paru-paru. Awak ibu-ibu nih biasanya begitu, ibu-ibu kiainya ngoceh ikutan dia ngobrol. Bener gak? Betul. Kesel gua, pantesan ngaji lu angkrekan tapi sama laki lu tetep ngeludak. Ya ngajinya begitu, ngajinya begitu. Waktu kiai nerangin hukum apa lu juga ngobrol. Bener gak? Ramai ibu-ibu waktu ngaji nabi pun ibu yang ngerumpi di rumah orang ngomongin orang, kira-kira yang ramai berapa ibu? Sini aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa udah. Nggak apa-apa. Terus yang kira-kira yang ramai di neraka bapaknya apa ibunya? Ibu. Ibu-ibu. Keterangan menyatakan seperti itu. Yang paling ramai nanti di nerakanya Allah ialah ibu. Bapak-bapak nggak kelihatan. Masalahnya beliau ini sudah ada di pantatnya ibu-ibu. Paling bawah. Paling bawah. Mampus juga loh. Kirain mah di surga ya, kirain mah di surga, nggak kelihatan, kirain mah di surga, ternyata paling bawah, paling di bawah antara ibu. Hidup ibu-ibu. Hidup. Oh, namun kita lagi bongkong berada. Terusin, terus, tunduk aja. Terus, ingatkan. Bu, ngerti sudah ngerti. Ngerti? Insya bapak-bapak sudah ngerti? Insya Allah. Enggak, masalahnya ini enggak biasa nih saya nih ceramah kayak begini. Piut karena bulu pikiran bahasa kayak bulu kumaha ya. Ari ngerti mah di mana ngalekin bahasa dia. Masalahnya gimana Pak? Kadang kalau dari Pandeglang ngadain suatu acara maulid Nabi, entah ojaban, entah apa, manggil dari Jakarta, kiai dari Jakarta ngomong bahasa begini, bahasa Betawi aja, nggak pernah ngomong bahasa Sunda. Atau gua juga balas dendam dong, balas dendam dong gua, bener nggak? Atau iyalah, dari kota juga kalau diundang ke Pandeglang begitu aja bahasanya, nggak ngikutin bahasa di sana. Jadi gua juga sekarang kalau bahasa Sunda dendam gua. Boleh? Insya Allah. Tetapi dendam dalam arti kebaikan, kecemburuan sosial dalam suatu kebaikan. Itu boleh. Kalau orang pinter ngaji, kita kata bisa ngaji, kita pengen nih bisa ngaji, itu boleh. Boleh tuh, tapi kalau orang punya apa, kita dendam iri dengki, nggak boleh. Begitu kira-kira, betul. Oleh karenanya, kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, Bu. Ya. Pada malam ini, di tempat ini, di jam ini kita berkumpul dan saya hadir di sini bukan karena Ustadz Misja, tetapi yakinkan ini adalah sudah dikonsep oleh Allah Subhanahu. Ini sudah ada tulisan pada zaman azalnya bahwasanya di sana sudah tercatat antara kodok dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disebutkan itu kodok? Kodok ialah suatu tulisan Allah pada zaman ajalinya. Di sana sudah tertulis tentang kehidupan kita, baik kehidupan kita yang sudah terdahulu, baik yang sekarang ataupun masa yang akan datang, itu sudah tertera, tertulis dari dahul mahfudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan qadar ialah untuk
kehidupan kita pada saat ini, janganlah ini menjadikan suatu aral kita, suudon kita, buruk sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sudah menjadi catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya pertemuan kita pada malam hari ini kita jadikan suatu momen dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengagungkan Al-Quran yang agung, dalam rangka mengagungkan Nabi yang mulia. Karena saya yakin Pak, ketika kita memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia, insya Allah kita akan dimuliakan pula oleh yang maha. Ketika kita mengagungkan suatu perkara yang telah diagungkan oleh yang maha agung, dan insya Allah kita pun akan diagungkan pula oleh yang maha agung. Ketika kita memuliakan perkara apapun yang telah dimuliakan, yang telah diagungkan oleh yang maha agung, oleh yang maha mulia, tidak menutup kemungkinan semua orang yang ada di sini akan diagungkan dan dimuliakan oleh siapa? Oleh yang maha agung, oleh yang maha mulia, ialah zat Allah Subhanahu. Ngaji penting, tambah malam tambah semangat, ditambah udah makan tadi tambah pedas gitu. Tapi sebaliknya Pak, ketika kita menghinakan sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah, menghinakan orang yang telah diagungkan oleh Allah, menghinakan suatu perkara yang telah diagungkan oleh Allah. Mana yang telah diagungkan oleh Allah? Nabi ialah manusia yang diagungkan oleh Allah. Al-Quran ialah perkara yang telah diagungkan oleh Allah. Terus kita malah menghinakan mereka, maka niscaya orang tersebut akan dihinakan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kita mah kewalat muncul orang Sunda nama katulah. Itu banyak perkara yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah bulan. Di antara 12 bulan, salah satu yang telah dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalam Ramadan berlipat-lipatnya, bertambah-tambahnya, bertumpuk-tumpuknya kebaikan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas Nabi berkata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi, semuanya mengetahui akan keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya kalian akan menjadikan seluruh bulan itu bulan Ramadan. Tapi karena kita tahu, masa bodoh tidak mau tahu, waktu Ramadan yang tadinya kagak sholat, begitu datang Ramadan mah sholat. Betul. Bahasanya gimana? Bahasanya gimana? Kalau gua puasa kagak sholat, kayaknya nggak sah nih puasa gua. Ada no paham yang seperti itu. Bulan biasa mah kagak sholat, tetapi ketika datang masuk bulan Ramadan dia rajin sholat. Bahasanya gimana? Kayak percuma nih gua puasa kalau enggak sholat. Tapi di dalam fikih tidak ada keterangan yang membatalkan puasa kita itu hanya karena tidak sholat. Salah satunya yang membatalkan puasa apa Bu? Makan belum pada waktunya, minum belum pada waktunya. Itulah yang membatalkan puasa. Tetapi memang Pak, as-sholatu ummul ibadah. Kenapa disebutkan seperti itu? Karena sholat ialah ibunya ibadah, induknya ibadah.
awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Itu Bu, lumayan nah, makan, minum, ngobrol. Gua sakit nih, iya dengerin kagak lu? Jangan bolak-balik nih. Kesel gua mau ibu nih, nggak di sono nggak di sini, sama aja ibu-ibu nih. Betul. Terus Bu, Terus. alhamdulillah kita ini dalam rangka mengagungkan Bu. Mengagungkan apa? Mengagungkan sesuatu yang telah diagungkan oleh yang maha agung, memuliakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa yang agung ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita merayakan seperti ini, mengadakan acara seperti ini dalam rangka menyambut kedatangan bulan yang agung, memuliakan bulan yang mulia dengan suatu pengharapan semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dikuatkan keimanan dan keislaman Allah subhanahu wa ta'ala, sehat wal afiat, sehingga begitu kita masuk ke bulan suci Ramadan kita ibadah semaksimal mungkin, bukan saja puasanya, bukan saja ibadah wajibnya, tetapi ibadah sunnah pun semoga kita bisa menjalaninya insya Allah. Silakan. Pada guru kita yang berhasil, silakan. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya, ya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Seandainya saja kalian tahu apa-apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, niscaya kalian semua akan menjadikan seluruh bulan ialah bulan Ramadan. Karena apa Bu? Ketika masuk bulan suci Ramadan, ibadah kita insya Allah ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu. Milik rizki pun senantiasa ditambah-tambah barokah oleh Allah subhanahu. Pun masalah doa insya Allah dikabul dalam arti kata diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajar dan sepantasnya begitu datang bulan suci Ramadan, sebelumnya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban syahrosya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang ada dalam dirinya, ada dalam hatinya rasa apa? Rasa senang, gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu ala niron, haram dirinya untuk masuk ke neraka Allah subhanahu. Tapi lu jangan salah, tidak hanya sekedar sayang, tidak hanya sekedar senang, tidak hanya sekedar gembira, tetapi harus pula dibarengi dengan ibadah. Lu ngomong senang, gua senang datang bulan Ramadan, siang lu makan, siang lu minum, siang lu ngopi, siang lu makan, tolol gitu mah. Atau iyalah, ngomong mah senang datang bulan Ramadan, ngomong mah gembira datang bulan suci Ramadan. Orang lain mah puasa lu malah ngopi aja, lu malah makan aja. Bloon ya begitu mah. Tahu Pak bloon? Tahu? Bego. Bego tuh gambarannya orang minum es ditiupin. Betul.
Orang loon, orang bego, gambarannya begitu. Dia minum es ditiupin. Mungkin dia kira yang ngebul itu kali-kali panas ya. Itu minjum lagi orang yang loon, yang begitu. Dia mengaku orang Islam, tetapi dia tidak mau melaksanakan puas. Begitu, dia ngaku orang Islam, tapi dia tidak mau melaksanakan sholat. Dia ngaku orang Islam, tetapi dia pelit ogah mau berzakat. Islam KTP. Betul. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah tidak pernah memanggil kepada orang Islam, tetapi memanggilnya amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya untuk apa? Kewajiban apa? Berpuasa. Kenapa di dalam Al-Quran tidak menyebutkan ya ayyuhal Islam? Tidak. Karena setiap orang yang beriman secara pasti dia Islam, tetapi belum tentu orang Islam dia beriman. Bola sudah pasti bulat, tetapi tiap yang bulat belum tentu bola. Ternyata masih banyak di antara kita yang mengaku orang Islam, begitu masuk bulan Ramadan dia ogah puasa. Bahasanya apa? Gua bukan kagak mau berpuasa, tapi gua kagak kuat karena gua cari nafkah. Nafkah juga ibadah. Paham yang bodoh semacam ini. Saya terangkan sekali lagi, paham yang bodoh macam ini. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak melaksanakan ibadah. Tidak ada alasan buat kita, alasan apapun untuk tidak mengagungkan Allah Subhanahu. Bahkan tidak ada alasan buat kita. Jangan dijadikan alasan kehidupan kita yang susah. Hanya karena kehidupan yang susah dijadikan suatu alasan untuk kita pembelaan sebagai tidak mau melaksanakan ibadah. Ini kesalahan orang di seperti ini. Wah, gua bukannya kagak bisa nih sholat, gua bukannya kagak mau nih sholat, tetapi nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Wah, udah macam presiden aja nih. Nggak ada waktu. Bahasanya nggak ada waktu. Gua sibuk banget. Gua pengennya gua ngaji sih tiap hari tiap malam, tapi gua nggak ada waktu. Nggak keburu. Masya Allah. Kenapa? Karena lahir dan batin kita sudah dikalahkan oleh urusan duniawi kita. Nauzubillah ini. Itulah yang menyebabkan kita jauh daripada Allah. Itulah yang menyebabkan kita lari daripada Allah. Itulah yang menyebabkan kita untuk lari daripada kebenaran. Karena selama pikiran kita, selama hati kita selalu terpaut akan dunia Allah, maka niscaya Allah tidak akan pernah terlihat oleh kita. Siapa? Dia yang menciptakan dunia beserta isinya. Cenderung manusia lebih mengutamakan isinya daripada dia yang menciptakannya. Betul. Ini kesalahan kita, bukan kesalahan siapapun. Oleh karenanya saya mengajak khususnya kepada diri saya menghimbau khususnya kepada diri saya mengingatkan khususnya kepada diri saya bernasihat khususnya kepada diri saya, umumnya kepada kalian semua. Jadikanlah Ramadan yang akan datang ini sebagai suatu ajang buat kita untuk senantiasa takarrub kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa mengabdikan lahir dan batin kita, senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mengagungkan Allah, berarti apapun yang telah diciptakan Allah akan diagungkan oleh kita. Tetapi andai kata ada orang yang menghinakan Allah, mencaci maki Allah, maka niscaya segala ciptaan yang akan ia hinakan, saudara. Betul. Kalau kita kaji kehidupan zaman
sekarang ini kita mudah tergiur, kita mudah kagum dengan seseorang yang punya kelebihan, baru dia punya sihir. Kadang-kadang kita lebih kiblat kepada dia daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Betul tak? Nah ini nih, kalau kita benar mengagungkan Allah, berarti agungkanlah ciptaan-ciptaan Allah yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana di antaranya? Di antara keagungan Allah, di antara ciptaan Allah yang telah diagungkan oleh Allah ialah al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris daripada Nabi, bukan presiden, tetapi ulama. Pewaris para Nabi ialah para santri. Agungkanlah oleh kalian ulama, agungkanlah oleh kalian kiai, agungkanlah oleh kalian para ustaz, agungkanlah oleh kalian guru-guru ngaji. Niscaya kalian semua akan diagungkan oleh Allah Subhanahu. Tetapi coba-coba, andai kata kalian menyakiti beliau, menyakiti semuanya, menyakiti Nabi, menyakiti wali, menyakiti para ulama, menyakiti para habaib, menyakiti para guru ngaji, ustaz, santri, niscaya kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Jikalau mereka mati semuanya, mautul ilmi, mautul alam, mautnya ahli ilmu, mautnya alam. Ngerti kok? Tiba semuanya. Biar pada dewasa, biar pada paham, biar pada melek batinnya. Selama ini kita tergiur dengan kehidupan dunia. Selama ini kita lebih menghargai seseorang daripada dunianya. Selama ini kita lebih menghargai seseorang karena jabatan dunianya. Betul? Tetapi kalau ada seseorang yang dunianya enggak, dia orang biasa aja, enggak punya, tetapi dia beliau punya ilmu, kadang-kadang kita melihatnya dengan pandangan sebelah mata. Na'udzubillah min dzalik. Awas, saya akan berbicara sebenarnya ini. Insya Allah tidak ada begini itunya, tetapi akan saya sampaikan sesuai dengan yang saya ketahui, sesuai dengan yang saya pelajari. Kalau benar ucapan saya, sekalipun pahit terimalah. Kalau tidak benar ucapan saya, sekalipun manis, buanglah jauh-jauh. Siap ngaji kita? Siap? Insya Bu, kalau kita benar merasa dan mengakui bahwa kita mengagungkan Allah, mengagungkan nabi-nabi Allah, mengagungkan segala kitab-kitab Allah, begitupun kita harus memuliakan, menghormati mereka ciptaan Allah yang selama ini duduk bareng dengan kita, yang selama ini ngobrol bareng dengan kita. Nabi enggak ada sekarang, tetapi ada warisannya, ialah para ustadz, para kiai, para guru-guru ngaji, para santri. Ketika itu ada dalam kita, maka insya Allah selamanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tetapi kalau saya perhatikan, enggak di kampung, enggak di kota, mungkin sama. Problematika kehidupan di zaman sekarang seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kebanyakan orang lebih memandang kehidupan daripada jabatan dunianya. Betul? Lebih menghargai daripada jabatan dunianya. Betul? Lah orang kita, orang nggak punya, sekalipun benar gak didengar benar. Tapi kalau misalkan ada maling, tahu maling, perampok yang kaya, punya jabatan, kadang-kadang tuh rela ngikutin. Betul gak? Benar. Inilah kesalahan kita. Ini kita serupan habis aja. Ya gitu. Benar gak? Ini pula gitu, ini pula. Kalau ada orang kaya, sekalipun dia nggak sholat, nggak ibadah, abah nyebutnya. Betul? Abah nyebutnya. Tetapi ada santri kiai, dia miskin, nggak punya, rumahnya juga reot, udah mau roboh, udah nggak didengar ngomongin surga neraka. Gua mah pusing ustad itu.
yang dioceh surga neraka mulu, ganjaran dosa mulu. Padahal mereka mengucapkan sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, yang pada nantinya mau tidak mau kita akan masuk di antaranya. Entah kita mau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Dan mereka lah sebagai penyambung lidah daripada nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Bu, kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur dan berbangga. Kenapa? Di kampung apa ini? Kebon Jahe banyak sekali ustadz dan kiai di sini. Alhamdulillah. Pertahankan dan doakan guru-guru kita. Semoga mereka semuanya senantiasa diberikan umur panjang dan barokah. Fi taatillah wa sahih arsyadana fi taatillah waqti hawaijana fi taatillah. Amin ya rabbal. Karena kita butuh dengan mereka. Kita butuh dengan mereka. Kemarin waktu calon pemimpin banyak sekali pemilu, waktu zaman pemilu begitu banyak orang Masya Allah, tabarakallah. Belum lagi presiden masih hidup, tetapi udah nanti yang nyalon betul. Dewan masih banyak, tetapi banyak pula yang nanti ingin jadi dewan, betul. Tetapi apakah ada orang yang nyalon jadi kiai? Apakah ada orang yang nyalon jadi ustaz? Apakah ada pemilihan kiai? Apakah ada pemilihan ustaz? Mereka dapat label kiai, mereka dapat label ustaz bukan atas dasar nyogok dengan 50.000, tetapi itu semata-mata penghargaan Allah Subhanahu. Betul? Betul tak? Makanya Rasul pernah berkata, kun aliman. Jadilah kalian orang alim. Jadilah kalian orang alim. Orang alim itu orang yang ngerti agama. Sekalipun lo semuanya nggak sekolah tinggi, nggak kuliah, nggak dapat titel sarjana, tetapi kita paham dengan ilmu agama, maka ia bisa disebut dengan orang alim. Cuman identiknya orang alim itu ustadz dan kiai. Berarti pun aliman, jadilah kalian kiai. Begitu. Sanggup ibu jadi kiai? Sanggup? Bu. Atuh Bu. Didengerin gak nih ngomong? Didengerin gak? Bodoh amat. Mau didengerin syukur kagak juga gak apa-apa. Yang penting bulan-bulan dapat berkah. Beda urusan, ya kan? Ya udah, gitu aja. Non pusing-pusing. Kewajiban kita untuk menyampaikan. Adapun didengar ataupun tidak, lu ngelaksanain atau tidak bukan urusan kita. Itu mah hidayah Allah Subhanahu. Nabi aja nggak punya wewenang seperti itu. Kewajiban Nabi salah satunya ialah tabligh, menyampaikan, jangan pernah disembunyikan apa kebenaran Allah, hukum Allah. Betul. Mau diterima atau kagak bodo amat, dilaksanakan atau kagak bodo amat, senang atau kagak bodo amat. Begitu. Diundang lagi atau kagak bodo amat. Tapi masa iya nggak diundang lagi? Gitu kira-kira. Iya. Betul. Kun aliman, jadilah kalian kiai. Kalau nggak mampu jadi kiai, nggak mampu jadi orang alim, muta'an liman, atau menjadi seorang pembelajar. Identiknya pembelajar di sini ialah santri. Pak, kira-kira nih kita nih udah satu persatu gigi udah pada rontok, bentar lagi jadi metik nih. Kira-kira kalau kita mondok pesantren, kira-kira bisa sanggup kagak nih? Kayaknya nggak sanggup kita. Betul. Pemikiran kita udah kacau balau dengan urusan dapur. Betul. Paling kita mengharapkan anak-anak kita untuk menjadi seorang
santri. Bagi saya, maaf bu, bukan saya melarang dalam kategori dalam bersekolah, bukan. Saya tidak pernah fanatik. Anak bapak mau sekolah tinggi kek bodo amat, anak ibu mau sekolah tinggi kek bodo amat. Tetapi pesan saya, anak bapak, anak ibu jangan sampai gak ngaji hidup di alam dunia. Itu dosa, Pak. Dosa ketika kita menyekolahkan anak kita tinggi-tinggi, punya titel sarjana, tetapi anak kita nggak tahu rukun wudu, nggak tahu rukun sholat, nggak bisa baca Quran, dapat dosa. Siapa yang dapat dosa? Bapak ibu sebagai orang tua. Maka saya menekankan kepada anak saya khususnya, Ceng, Kai, Kasep, calon kaya, calon kiai, calon buya, calon wali. Gue mah gitu nyumpahin anak. Gitu, nyumpahin anak mah gitu. Kasep, Kai, calon kiai, calon kaya, calon mulia, calon buya, calon wali. Lah mau calon nabi. Bahaya. Kalau lu mau sekolah bodo amat, tapi jangan lupa ngaji. Kalau lu pinter sekolahnya bodo amat, tetapi ngajinya harus lebih pinter. Di zaman sekarang kebanyakan berbeda, bertolak belakang. Betul kan? Dalam kategori perkara seperti yang diwenangkan, itu hukumnya wenang menurut syariat Allah Subhanahu wa taala yang disebut thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ay syar'i. Awas, jangan salah, jangan pernah mencocok logikan kita hanya karena kita ingin menang suatu perkara. Thalabul ilmi faridatun, bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib kepada siapa? Muslimin muslimat. Wajib yang mana? Ae syar'ihi, tegasnya ilmu agama. Awas nih, saya akan berbicara masalah anak, karena di sini banyak sekali calon-calon soleh dan soleha. Anak-anak kita sebagai penerus kita nanti, kalau dari sekarang mereka tidak digembleng dengan sebaik-baiknya oleh kita, khususnya oleh bapak dan ibunya, niscaya tidak menutup kemungkinan mereka bukan menjadi anak yang ahli soleh, tetapi na'udzubillah, semoga mereka tidak menjadi anak yang ahli salah. Na'udzubillah. Makanya modalnya dari sekarang, kenalkanlah anak-anak kita dengan Al-Quran, kenalkanlah anak-anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenalkanlah anak-anak kita kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya dikenalkan oleh teknologi semata, HP kita biarkan saja, tetapi mereka bodoh dalam ilmu agama. Na'udzubillah. Tadi kita dengar salah satu putra kita membacakan qori tadi, alhamdulillah. Doain yang tadi saudara Adam ya. Moga-moga tuh anak jadi anak yang soleh. Amin. Senantiasa bisa mengangkat derajat orang tua. Amin. Orang yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Dimuliakan, ditinggikan derajat dunia dan akhirat. Saya yakin serta percaya orang tua, siapa? Ada di sini. Bapaknya ada di sini. Mana bapaknya? Bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada neneknya. Ada? Neneknya. Emaknya ada? Ada. Mana emaknya tadi? Emaknya ada mana tadi? Neneknya ada neneknya. Neneknya mana? Neneknya? Ada di belakang. Alhamdulillah. Saya yakin sekalipun baru seperti itu sudah menjadi suatu prestasi yang sangat luar biasa. Betul. Karena di zaman sekarang, jangankan ingin tampil seperti itu, orang sekarang belajar Al-Quran pun ogah-ogahan. Betul. Nah inilah awak muta'alliman, jadilah kalian sebagai santri. Yang santri itu yang kesehariannya selalu mengaji dan mengaji, memperbaiki diri, takarrub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu, awak mustami'an, jadilah orang yang seminggu sekali jadi pendengar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
musola salam ada pengajian malam apa? Malam Sabtu. Kita kiai tugas santri kagak, tetapi kita ingin mendapatkan tinggal manusia ialah senantiasa aktif di malam Sabtu dengerin pengajian. Nah orang tuh di musola sono lagi ada. Wah nggak keburu kiai, seminggu sekali gua nggak keburu nih. Ya udah, kalau nggak keburu seminggu sekali, ya usahain seminggu 2 kali gitu aja. Beres urusan. Kira-kira seperti itu, betul. Kalau nggak keburu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Lu belagu, kita aja ngaji di pesantren tiap hari tiap malam susah bisa. Ini ngaji seminggu sekali, gua ngajinya cukup seminggu sekali aja. Lu kira paling cerdas otaknya? Sombong lu kira paling cerdas otaknya? Gua aja di Kobong ngaji hampir tiap waktu dulu, susah bisa. Tetapi alhamdulillah daripada jadi kiai kagak, pesantren kagak, dengerin pengajian, insya Allah itu sudah termasuk tolabul ilmi. Gak mampu juga, muhibban. Jadilah seorang simpatisan, seseorang yang mahabbah kepada mereka yang tolabul ilmi, seorang yang mahabbah kepada mereka yang mengajarkan ilmu-ilmu Allah, di antaranya guru-guru kita. Karena apa Pak? Kalau di antara kita di tiap kampung tidak ada yang dituakan bahaya. Kalau di kampung kita nggak ada yang dituakan seperti guru-guru kita yang di dalam nih. Nggak ada mereka, saya yakin kampung ini akan acak-acakan. Kalau nggak ada ahli agama di kampung ini, saya yakin negara ini akan acak-acakan. Masih banyak saja sudah seperti ini, apalagi kalau nggak ada, betul. Oleh karenanya, jangan pernah kau sia-siakan ahli-ahli ilmu. Jangan pernah kau caci maki ahli-ahli ilmu. Kalau kalian belum siap untuk menanggung kualatnya, awas. Ada tua di dalam diri mereka. Jangankan ustadznya, jangankan kiainya, mereka santrinya pun yang bodoh. Saya yakin yang namanya santri di dalam dirinya ada tua daripada gurunya, dan di dalam gurunya ada tua daripada gurunya. Nyampe Nabi sana, saudara. Jadi jangan pernah kau menghinakan keadaan mereka hanya karena mereka beda pemikiran dengan kita. Jangan pernah kau menghinakan mereka hanya keadaan mereka yang tidak punya. Di zaman sekarang kadang-kadang kita lebih menuntut. Ngopi dulu, ngopi Pak Kiai. Oh ya. Udah ada sinyal. Dasar mah gua dulu udah pengen berhenti. Ya gua makan. Tunggu itu si Ustaz bisa aja. Kalau kata Ustaz bisa terus, jawab terus. Berarti beliau sanggup nambah gitu. Iya bener. Kalau kata beliau udah, ya gua mah senang. Berarti dikit ngucap il gitu. Dikit tapi ngucap il. Ngapain kerja seharian kalau dapatnya cuma 100.000? Mendingan sejam 100.000, betul gak? Nah begitu, lewat dari sejam udah terusnya lembur. Udah gitu aja. Betul. Bercanda. Tidak ada seperti itu. Bukan kiai yang mengharapkan pemberian daripada orang. Bukan kiai yang mengharapkan pemberian daripada wali murid. Bukan kiai yang mengharapkan pengagungan daripada umat, tetapi sudah selayaknya wali murid memberi kepada kiai. Betul gak? Atau iya, anak-anak kita seharusnya kita yang mendidik, yang ngajarin, kita nyusahin orang lain. Betul gak? Kadang-kadang kita kira-kira meminta kepada guru-guru kita, Ustaz, Kiai tolong jadikan anak saya orang seperti ini. Dirinya malah sukanya gitu aja sama guru ngaji. Ini di sana nih, di tempat saya begitu ada. Dia banyak permintaan sama gurunya. Pak Kiai, tolong anak saya jadiin orang yang benar, yang bisa ngaji, yang bisa ibadah, jadi kiai. Dianya nggak benar, selalu nggak benar sama kiainya. Betul. Di sono ini mah. Sono. Sini yang dikit. Oleh karenanya, gitu. Awas, saya minta kepada semuanya, para guru-guru saya di sini, bukan saya untuk mengajari,
tetapi untuk mengingatkan saja, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah Allah yang nanti juga yang akan memuliakan kita. Jangan pernah jangan pernah menodai kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara meminta-minta ataupun mengharap sesuatu dari apa yang sudah kita kerjakan dalam rangka si'arli'illahi kalimatillah. Biarlah Allah yang menanggung segala kehidupan kita. Kira-kira seperti itu. Cukup? Paham semuanya? Insya Allah. Kalau udah kepaham, kalau udah ngerti, kita akhiri sampai di sini. Begitu, ya. Sebelumnya karena ini Betawi itu sudah tersupport dengan pantunnya, betul. Lo jangan ngaku orang Betawi lo kalau nggak bisa pantun, betul. Si Aldi di sono udah pinter pantunnya. Begini pantunnya. Buah nangka, buah durian, buah jeruk, buah anggur. Itulah nama buah-buahan. Ketipu lo. Ternyata mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa menjadi anak-anak yang pintar, sehat walafiat dan beruntung. Amin ya rabbal alamin. Namun doa-doa karena hari itu Tuhan bacaan doa. Wal ikhlas semua untuk kita membacakan doa yang dianjurkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamun tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'na biha min a'la darajat wa tukallimuna biha aqsal wajati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala nuril anwar rasulil asrar wa kuliyatil adyar wa miftah ibadil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adalani alillah wa ikhbari. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa yudhina wa hamna kama rabbayana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al awladana min ibadika as-salihin. Allahumma ij'al awladana min ibadikal abidin. Allahumma ij'al awladana min ibadikal ulama'il amilin. Allahumma ij'al awladana min ahlil ilmi, min ahlil da'ah, min ahlil ibadah, min ahlil siyam, wa la taj'alna waliyyatan min ahlil dhulm. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبسجعة الفاتحة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا سبحانك اللهم وتعالى بها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.